Bapak Ibu sekalian masih bertahan kan ya? Oke, kita masih punya 2 narasumber lagi yang juga sangat pakar di bidangnya. Setelah ini kita mengundang Ibu Insinyur Artati Widiarti MA. Beliau adalah Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Sedikit CV Ibu Artati, beliau lahir di Magelang pada tahun 62. Beliau lulus S1 dari IPB dalam bidang Sosial Ekonomi Pertanian. Nah, kemudian beliau melanjutkan ke Johns Hopkins University tahun 1996 untuk International Public Policy di Amerika Serikat, kalau nggak salah saya di Washington DC. Dan baru-baru ini beliau lulus di Klaptim sebagai lulusan terbaik keempat pada tahun 2020. Oke, baik Ibu Artati, kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih. Masih dini. Bu Artati di-unmute, Bu. Masih di-mute ya? Sudah tuh? Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Sudah, Bu, sudah terdengar. Oke, baik. Terima kasih Bu Rahmi. Terharu dibacakan CV. Kok bisa ada muncul berita saya di Klaptim? Oke. Yang kami hormati Ibu dan Bapak sekalian yang mohon maaf saya ini karena baru saja bergabung dengan Ibu dan Bapak sekalian belum sempat melihat yang ada di daftar hadir siapa saja yang terhormat. Yang pertama tentunya kepada Pak Ketua JP2GI Pak Sunan Hadi Purnomo, kemudian Ibu dan Bapak sekalian, Bu Rahmi ini sekalian saya kangen-kangenan dengan teman-teman JP2GI, sudah lama banget nggak ketemu dan juga nggak sempat bincang-bincang. Terima kasih sekali ini undangannya dan saya berpikir bahwa ini merupakan satu event yang sangat strategis sehingga saya berkesempatan ataupun mengagendakan bahwa ini saya perlu hadir sendiri. Bu dan Bapak sekalian, biar tidak berpanjang lebar dan memakan waktu untuk intronya, intinya bahwa kami mengucapkan terima kasih sekali untuk kehadiran Ibu dan Bapak sekalian dalam acara kali ini, dan izinkan saya mulai memaparkan materi yang sudah disiapkan oleh teman-teman nih, strategi melawan susut dan limbah produk perikanan. Bisa minta tolong di-share bahannya. Bentar, Bu. Bu, kalau boleh geser sedikit. Ini mukanya Ibu agak Sebentar. sedikit kepotong. Oh, iya. Layarnya digeser sedikit. Terima kasih. Ini ada Pak Bustanu baru melihat saya. Kemudian siapa lagi tadi, ada pembicara dari sebelumnya Pak Jarot yang dari Bappenas ya. Sebelumnya tadi juga ada Pak Dedi. Terima kasih untuk kontribusinya. Ini minta maaf kalau saya benar-benar baru bergabung. Ini dari pagi saya pindah dari Zoom satu ke Zoom yang lain dengan topik yang berbeda-beda, dan baru saja selesai dengan Pak Menko Marves soal ekspor ikan dari Biak. Ini luar biasa. Ini mohon maaf, apakah bahan sudah diterima panitia ya? Sudah, Bu, sudah diterima. Sebentar, Bu. Sudah. Bisa minta tolong di-share bahannya. Oke, mungkin sambil saya mulai saja ya. Jadi ada beberapa hal. Saya berpikir karena saya merupakan pembicara yang satu sebelum terakhir ya. Jadi beberapa definisi dan seterusnya kan sudah dibahas di awal. Jadi mungkin saya bisa langsung masuk ke mengenai strategi dan kebijakan yang ada di lingkup KKP saja. Jadi Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati, perikanan ini termasuk produk yang sangat mudah rusak, sehingga memang perlu penanganan yang sangat khusus. Oke, bisa dimulai dari slide berikutnya. Ya, ini barangkali ciri khas tayangan dari
pejabat publik, kita harus mendasarkan dari regulasi-regulasi yang ada. Intinya bahwa penanganan susut terkait dengan mutu, karena ini bagaimanapun susut ini juga terkait dengan manajemen mutu perikanan, ini semua ada amanahnya di dalam Undang-Undang Perikanan, bahwa dari sisi regulasi ini kita sudah didukung untuk menangani masalah mutu, termasuk dalam hal ini untuk mencegah susut. Lanjut saja, biar tidak menghabiskan waktu. Ini mohon maaf, tadi waktunya berapa menit ya, Bu Rahmi ya? 20 menit, Bu. Oh, baik. Nah, ini susut hasil produk perikanan itu sebetulnya apa saja sih? Nah, mengenai susut ini kan ada susut fisik, ada susut mutu, dan susut harga. Saya tidak ingin berpanjang lebar mengulas ini, tetapi ada 3 macam susut ini terkait dengan hasil perikanan. Bisa kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, susut fisik ini kan mengenai jumlah atau beratnya yang hilang, kemudian susut mutu ini penurunan mutu yang terjadi, karena kalau tidak mendapatkan perlakuan yang benar, tentu akan mengarah kepada penurunan mutu dan berakhir ke pembusukan. Lanjut, susut harga ini sebetulnya agak sulit didefinisikan, karena susut harga ini bisa juga karena pengaruh yang bukan hanya masalah handling, tetapi juga masalah kondisi supply and demand. Jadi kalau kita lihat penyusutan ikan ini bisa terjadi pada seluruh rantai proses, dari mulai penangkapan, pendaratan, pengolahan, dan juga distribusi. Lanjut, kita belum bicara masalah susut nutrisi ini dari akibat proses pengolahan yang kurang baik. Lanjut, ini rumus-rumus. Nah, ini tadi sebagai gambaran saja bahwa ikan ini ternyata mempunyai tingkat kerusakan yang cukup tinggi, dan ini yang terjadi pada ikan, data yang diperoleh dari FAO. Ini sebagai gambaran cukup tinggi untuk perikanan, karena memang ikan ini bersifat sangat mudah rusak. Lanjut. Nah, ini gambaran saja bahwa tadi ada beberapa rantai produksi. Nah, kalau ini adalah gambaran sebaran unit pengolah ikan yang ada di Indonesia. Ini data gambaran saja, jadi yang jumlahnya kurang dari 1.000 ini digambarkan merah sesuai dengan legend itu, dan kita bisa melihat bahwa konsentrasi tertinggi unit pengolahan ikan itu ada di Pulau Jawa, sedangkan kalau kita lihat data produksi itu Indonesia Timur itu cukup banyak, cukup besar di sana, sehingga hal ini antara jauhnya lokasi dari pangan yang masih belum tersedia dengan memadai, ini juga yang berpengaruh juga terhadap tingginya nilai susut yang ada di Indonesia. Lanjut, ini bisa kita skip. Lanjut. Bisa minta tolong berikutnya. Ini mohon maaf, sinyal di kami ini agak sedikit kurang baik. Gimana kalau saya menutup wajah saya sendiri dulu untuk memperkuat, barangkali mengurangi beban? Silakan, Bu. Silakan, Bu. Ya. Lanjut. Ini gambaran rantai pasok ikan dari mulai di tingkat hulu, yaitu penangkapan ataupun budidaya, sampai ke konsumen akhir. Ini tentu saja ini sebetulnya sudah melalui proses simplifikasi atau penyederhanaan. Bisa minta tolong dilanjut yang tadi. Nah, ini karena sebetulnya di dalam rantai ini bisa saja terjadi berulang. Jadi misalnya dari pengumpul sampai penyimpanan ini bisa melalui beberapa tahap, begitu juga dari mulai pengolahan ke penyimpanan dan seterusnya itu bisa terjadi beberapa tahap. Nah, ini demikian panjangnya rantai sehingga perlu penanganan khusus untuk perikanan karena memang sangat mudah rusak. Lanjut saja.
Nah, ini strategi dan kebijakan melawan susut hasil produk perikanan, lanjut. Nah, ini yang pertama adalah penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Mekanisme yang ada di lingkup KKP ataupun penanganan untuk produk perikanan ini cukup complicated, meskipun kami berusaha melakukan penyederhanaan, bahwa yang intinya itu adalah proses penanganan ikan harus baik sejak ikan diangkat dari air. Bahkan kami menerapkan juga, karena beberapa produk perikanan itu juga sangat dipengaruhi oleh kondisi mutu perairan, sehingga kami juga mensyaratkan bahwa penanganan di hulu itu juga baik. Nah, ini gambaran penanganan dari hulu sampai dengan hilir, sampai dengan pasar, dan sertifikasi apa saja yang diperlukan terkait dengan jaminan mutu. Ini tadi saya ungkap untuk yang di on farm-nya, baik tangkap maupun budidaya, ini juga sudah diminta ada sertifikasinya. Kemudian setelah dipanen sampai dengan di pasar nih aneka macam sertifikat. Intinya bahwa karena tadi produk perikanan sangat mudah rusak, sehingga memang harus ditangani dengan baik. Ditangani dengan baik, ada standarnya, ada sertifikat sebagai bukti dari penerapan dari standar tersebut sesuai kesesuaian dengan standar yang ada. Lanjut saja ini. Kemudian strategi yang kedua, ini penguatan sistem rantai dingin. Ini terus kami lakukan. Memang pemerintah tidak akan menyediakan keseluruhan, Indonesia terlalu besar. Nah, tapi negara wajib hadir, terutama untuk yang program-program kami dari pemerintah ini masuk melalui penyediaan sarana ataupun prasarana yang berpendingin. Tujuannya untuk mempertahankan mutu ikan, sehingga ketika sampai di konsumen itu kondisi ikan itu masih baik dan aman untuk dikonsumsi. Bentuknya bermacam-macam untuk di tingkat hulu, dan kami fokus pada titik pasca panen. Artinya sejak ikan diangkat dari air, tetapi kalau misalnya untuk hasil perikanan tangkap, mulai dari pelabuhan itu sampai ke distribusi. Tetapi kembali lagi bahwa yang dilakukan pemerintah ini adalah inisiasi, di mana ketika produk atau pelaku swasta ini belum muncul. Bentuknya bermacam-macam yang harus disediakan. Ada sarana pasca panen, ada chest freezer, kemudian peralatan pengolahan, ada juga pembangunan pabrik es, pengadaan gudang beku, kemudian juga pengadaan kendaraan berpendingin untuk membantu kelancaran pengangkutan ikan yang sesuai dengan kaidah untuk menjaga mutu ikan. Lanjut. Nah, berikutnya ini adalah strategi melawan susut hasil, beberapa kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2021 terkait langsung dengan hal ini adalah pengadaan gudang beku, kemudian pendirian pabrik es, peralatan pengolahan, dan sarana pasca panen. Ini juga salah satu sarana yang diadakan untuk memperbaiki handling, kemudian juga chest freezer. Lanjut saja. Berikutnya ini adalah indikator kinerja Ditjen Penguatan Daya Saing tahun 2001 sampai 2004, bisa kita skip. Intinya bahwa penanganan mutu ini terus dilakukan di semua level. Nah, strategi berikutnya ini adalah pengembangan logistik ikan nasional. Nah, kaitannya apa dengan penjagaan sistem mutu? Ini adalah karena di dalam pengembangan sistem logistik ikan nasional ini adalah memperpendek rantai, kemudian juga memperbaiki fasilitas pengangkutannya, sehingga dengan penguatan program logistik ikan ini diharapkan juga mencegah susut ataupun kehilangan nilai dari ikan. Lanjut. Ini gambaran saja logistik ikan yang dikembangkan oleh KKP hingga tahun 2024. Memang belum bisa menjangkau seluruh Indonesia, tetapi paling tidak ini bisa mengangkut produk-produk yang masuk kategori bahan pokok, yaitu
ada tuna cakalang tongkol, kemudian ada bandeng dan juga ikan kembung dan saudara-saudara kembung. Artinya karena kalau di Perpres itu yang disebut hanya ikan kembung, tetapi dalam prakteknya termasuk ikan-ikan yang bersubstitusi terhadap ikan kembung. Lanjut. Nah, ini dukungan sarana prasarana yang akan dikembangkan hingga tahun 2024, khususnya untuk melawan susut. Ini gambaran saja gudang beku berapa yang akan dibangun tahun 2021 hingga 2024, kemudian pabrik es, juga pengelolaan gudang beku dan juga pasar ikan. Pasar ikan ini juga kami perbaiki fasilitasnya agar ikan juga tidak mudah rusak selama proses penjualan. Lanjut. Nah, untuk mengurangi limbah, ini lanjut saja, di KKP juga terdapat program dan juga kegiatan untuk meningkatkan perolehan seoptimal mungkin dari produk perikanan. Bagaimana agar limbah ini juga bisa dikurangi dan diolah menjadi satu produk yang bernilai. Karena sebetulnya dari produk perikanan atau dari komoditas ikan ini sangat dimungkinkan untuk mengembangkan zero waste karena semua komponennya itu bisa diolah. Hanya memang komposisinya dari beberapa jenis ikan ini bervariasi. Ini sebagai misal untuk yang ikan bersirip misalnya, ternyata berat siripnya sendiri itu sudah ada 3,4%, kemudian kulit sekitar 4% dan seterusnya, tulang, kepala. Nah, bicara mengenai masalah ikan, ini tidak hanya ikan bersirip, tetapi juga di dalam Undang-Undang Perikanan itu mencakup ada udang, kepiting, jadi segala macam yang tergabung dalam krustasea, kemudian moluska. Intinya bahwa semua organisme hidup yang sebagian dari fase kehidupannya itu berada di air, itu adalah masuk kategori perikanan. Nah, sehingga cakupan ketika bicara ikan itu tadi ada ikan bersirip, ada moluska, ada krustasea, kemudian apalagi ya kelompoknya ya. Jadi ikan itu adalah luas sekali cakupannya. Nah, ini persentase tadi yang dimungkinkan menjadi limbah, tetapi dengan pendekatan pengolahan itu bisa menjadi satu produk yang bernilai tambah. Lanjut. Ini konsep zero waste ikan yang semua komponennya itu bisa dimanfaatkan, sebagai misal kulit. Kulit itu kan bisa saja dibuat sebagai bahan kerupuk misalnya, tetapi sebetulnya bisa juga diolah menjadi produk yang jauh lebih bernilai, misalnya gelatin, kolagen, kemudian bisa juga disamak menjadi bahan misalnya sepatu, dompet, tas, dan seterusnya. Kemudian ini misalnya daging itu masih digunakan mayoritas untuk makanan, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan dari komponen ikan ini digunakan untuk bahan-bahan yang bernilai tinggi, misalnya untuk farmausetika ataupun bahan-bahan industri yang lainnya. Nah, ini yang kami sebut tadi, bagaimana penanganan limbah diolah sedemikian rupa sehingga menjadikan semua bernilai tinggi. Nah, ini kami terus mengembangkan ini bekerja sama dengan perguruan tinggi dan juga dengan pelaku swasta. Tapi kalau kita lihat dari sisi pemasaran global, sayangnya tuh Indonesia belum banyak industri yang bergerak ke arah nilai tambah dari produk-produk limbah ini. Jadi misalnya gini, kita tuh masih banyak mengekspor tulang ikan ke luar negeri, tetapi di sisi lain kita juga banyak mengimpor misalnya glukosamin, tablet-tablet suplemen dan seterusnya itu. Kemudian juga misalnya gelatin ataupun kolagen itu kita juga banyak mengekspor kulitnya begitu, tetapi kita justru mengimpor adalah produk turunannya. Nah, untuk kulit ikan ini misalnya ikan tilapia itu juga sangat baik sebagai bahan untuk pengobatan di luka bakar. Nah, tetapi kita juga ekspor kulit ikan cukup banyak, tetapi belum dimanfaatkan. Artinya barangkali perlu komunikasi juga dengan industri farmasi, industri-industri lainnya yang
agar tertarik untuk mengolah dari produk-produk limbah ikan ini. Lanjut. Nah, ini gambaran saja pohon industri pengolahan hasil perikanan, di mana dari seluruh produk atau seluruh komponen dari ikan ini dapat dimanfaatkan. Satu lagi tadi yang tertinggal ketika bicara perikanan ini adalah rumput laut. Ini juga kalau dalam definisi Undang-Undang Perikanan ini termasuk juga kategori perikanan. Lanjut. Nah, ini salah satu yang kami lakukan untuk pemanfaatan limbah. Kami mengembangkan unit pengolah ikan berbasis zero waste ini mulai tahun 2021. Ada 2 lokasi, yang satu di Tulungagung dan satunya di Purwakarta. Untuk yang Purwakarta ini berharap nanti akan dikembangkan jenisnya itu adalah albumin yang berbahan baku dari ikan gabus. Lanjut. Lanjut. Ini beberapa inovasi yang dilakukan untuk mencegah susut dan juga penanganan ikan menjadi lebih baik sehingga manfaat yang diperoleh ataupun nilai yang diperoleh bisa lebih tinggi. Ini alat untuk pemisah kulit sehingga bisa diproses lebih cepat dan higienis, dan ini dapat meningkatkan nilai. Kemudian ada juga meja display yang mengurangi susut. Lanjut. Di tingkat ataupun untuk menunjang distribusi ini juga ada peralatan yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi tingkat kerusakan ketika dalam transportasi. Lanjut. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator dan mohon maaf kalau dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak Ibu Atati Widiarti. Kita virtual tepuk tangan. Terima kasih banyak Bu atas presentasinya yang sangat komprehensif ya mengenai strategi-strategi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Ini juga menunjukkan bahwa isu food loss and waste ini merupakan isu yang sangat penting untuk KKP dan juga buat kita semua. Bapak Ibu peserta sekalian, apakah ada yang punya pertanyaan? Silakan. Oke, kalau belum ada, mungkin terima kasih banyak Ibu. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa bertanya di kolom chat dan mungkin bisa direspon langsung. Baiklah, kita applause sekali lagi untuk Ibu Atati. Terima kasih banyak. Ini sambil kangen-kangenan ketemu dengan tim JP2GI. Terima kasih. Kapan datang Bu? Biar kita bisa bukber virtual dulu kali ya Bu. Iya betul. Oke.